Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan terus menyampaikan informasi terkini terkait kisruh yang terjadi di laman SSCASN, yakni berkenaan dengan formasi yang kosong, yakni tidak terdapat dalam pilihan pendaftaran P3K Guru. Ya, sejak video yang berjudul formasi tidak muncul tiba-tiba hilang yang kebetulan juga disampaikan oleh Bapak Muhammad Ridwan, kami posting sangat banyak komentar yang masuk di kolom komentar. Ada yang memang menyadari bahwa kondisi terjadi seperti itu, namun ada juga yang mungkin tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan berkenaan dengan terkesan bahwa BKN ataupun sistem SSCASN itu memberlakukan sistem siapa cepat dia dapat. Karena terbukti bahwa bagi guru-guru yang memiliki formasi di sekolahnya, namun saat akan memilih formasinya yang awalnya ada namun tidak ada. Namun tentu ini tidak terjadi atau tidak berlaku bagi rekan-rekan guru yang formasi di tempatnya atau di Pemdanya sama sekali dari awal memang tidak ada. Tapi kasus yang terjadi adalah mereka meyakini bahwa di sekolah mereka ada formasi, namun saat akan pemilihan formasi itu sudah hilang. Dan dari sekian banyak yang menyampaikan komentar, tentunya ini menjadi pembelajaran bagi kita. Apa yang tertera di dalam Permenpan 28 tahun 2021 diterjemahkan di dalam praktik di aplikasi SSCASN adalah tidak seperti yang diduga. Baik, untuk memberikan penjelasan lanjut, kita akan membahas tentang apa sesungguhnya jawaban Pak Muhammad Ridwan atas respon yang diberikan seperti respon yang disampaikan di kolom komentar video kami. Dan apa kira-kira tanggapan dari admin P3K Guru, karena memang ranah ini adalah ranah P3K Guru dari Kemendikbud, maka kita ikuti video lengkapnya. Ya, tanggapan pertama masuk dari Twitter Bambang Nur Hadi. Di sini menyampaikan langsung membalas tweetnya Bapak Muhammad Ridwan. Pak, izin bertanya, kenapa P3K Guru dibatasi kuota pendaftarannya untuk satu sekolah saja? Teman yang honor di sekolah A tidak bisa daftar di sekolahnya sendiri karena sudah ada yang daftar dari sekolah lain. Mohon solusinya. Lalu Bambang Nur Hadi juga mempertegas, jadi sistemnya adalah siapa cepat dia dapat dong. Lalu Yosi Adinata juga merespon di tweetnya Pak Bambang. Saya ngabdi di SD Ijazah S1 Ilmu Pemerintahan. Saya daftar P3K pas cetak kartu sesuai dengan lokasi yang saya pilih keluar, tapi bukan tempat saya mengabdi. Ini tentu karena Ibu Yosi ini memilih di formasi di sekolah lain. Kita lihat apa tanggapan dari Pak Abi Ridwan. Lalu beliau men-retweet betul, dan tak ada istilah siapa cepat dia dapat. Lanjut saja sampai resum dan cetak kartu pendaftaran SSCASN. Panselnas sudah berbulan-bulan menyiapkan ini. Pemilik proses P3K 2001 Guru adalah Kemdikbud RI. Pengunci formasi adalah mereka, bukan BKN Go ID. Baik, tentunya hal ini terjadi di laman SSCASN BKN. Seluruh honorer ini memperkirakan bahwa sistem SSCASN inilah yang bekerja. Tentu kita juga menduga bahwa ada error ataupun kesalahan apa sehingga kesannya dalam praktek aplikasi ini tidak sesuai dengan Permenpan. Ada yang menduga seperti itu. Namun tentu saja kita meyakini dan mempercayai bahwa BKN dengan sistem SSCASN ini bukan hanya baru pertama kali ini. Untuk P3K Guru juga sudah terjadi pada 2019, bahkan untuk tes CPNS baik itu kedinasan maupun PNS biasa itu sudah terjadi bertahun-tahun. Jadi tentunya tidak ada kesalahan pada aplikasi, namun ini tadi kembali bahwa pemilik proses P3K Guru ini adalah Kemendikbud, dan pengunci formasi adalah mereka. Lalu kita lihat tanggapan lainnya. Lalu Bojo Sabar juga men-retweet daripada Bapak Abi Ridwan tadi berkaitan dengan jawaban bahwa itu bukan siapa cepat dia dapat. Lalu beliau juga menjawab atau merespon, jika jawaban admin Dikbud Ristek seperti ini, yakin tidak siapa cepat dia dapat. Jadi sebenarnya pernyataan ataupun permasalahan ini bukan hanya dipertanyakan di kolom komentar video saya yang hanya sekedar membagikan informasi, tapi juga tentu di tweetnya Pak Muhammad Ridwan. Terlebih daripada itu, informasi yang lebih validnya adalah di halaman P3K Guru.
karena di sini adalah tempatnya untuk mencurhatkan permasalahan-permasalahan. Dan tentunya di dalam SSC ASN ya, kalau kita buka, nah di sini di bagian layanan informasi, kemudian di bagian kontak instansi, maka di sini para honorer tentu akan menuju kepada laman Kemdikbud untuk mengajukan pertanyaan ya. Nah, pertanyaan yang diajukan seperti ini. Di SD saya ada satu formasi P3K, honorer ada 3, saya sudah mendaftar, tapi 2 teman saya akan mendaftar, tidak ada pilihan. Apakah memang jika sudah ada yang daftar, honorer induk tidak bisa mendaftar? Ya, lalu kira-kira apa jawaban admin SIM P3K? Mari kita lihat. Iya, karena formasi tersebut sudah terkunci dengan saudara. Silakan mendaftar formasi di sekolah lain yang masih tersedia formasinya dalam satu kabupaten kota. Sistem akan menampilkan nama sekolah yang masih tersedia formasinya. Makasih. Nah, jawaban ini berarti benar ya, bahwa memang sistem daripada SSC ASN atas dasar persetujuan dari admin SIM P3K Kemdikbud, formasi yang sudah dipilih itu dikunci. Ini benar-benar sebagaimana dikatakan bahwa kita berjuang dengan diri sendiri. Ketika memang satu formasi dibuka lalu formasi itu didaftar oleh salah satu guru, maka dia berjuang dengan dirinya sendiri, tidak ada orang lain, hanya untuk mencapai passing grade maka dia bisa lulus. Nah, ini masih pertanyaan yang diajukan kepada P3K ya, atau admin P3K guru. Min, saya ingin bertanya, di sekolah induk saya formasi yang sesuai dengan ijazah saya lagi bukaan dengan satu formasi. Nah, kok sekarang tiba-tiba sudah tidak ada lagi formasinya? Pas saya mau milih formasi di induk sekolah saya, di sekolah induk saya ada 2 guru honorer termasuk saya. Lalu dia menegaskan, bukankah di peraturannya untuk tes tahap 1 ini apabila di sekolah induk bukan formasi, wajib daftar di sekolah tersebut. Ini sesuai dengan Permenpan 28 yang kita bahas kemarin, dan dikhususkan untuk honorer yang ada di sekolah tersebut. Tolong dijawab, Min. Terima kasih. Apa jawaban admin? Jika jumlah guru honorer melebihi jumlah kuota, maka tidak semua bisa memilih sekolah induk. Ada sistem perangkingan. Nah, kita tidak tahu apa sistem perangkingannya, tapi yang terjadi adalah benar kalau seandainya ada satu formasi di situ, sudah ada guru yang memilih dalam formasi itu. Jadi jangankan guru di sekolah lain yang akan mendaftar di situ sudah kosong, guru yang ada di sekolah induk itu sendiri pun kehilangan. Nah, itu terjadi bukan hanya karena didaftarkan oleh teman satu sekolah, tapi bisa saja itu sudah didaftarkan oleh guru dari sekolah lain. Meskipun ya kita lihat dalam aturannya bahwa satu orang guru tidak boleh mendaftar ke sekolah lain ya, tapi ternyata dalam prakteknya terjadi. Dan itu sekali lagi terbukti dalam video yang sudah kami bahas, bahwa saat kita mendaftar, formasi yang ada di sekolah lain itu terbuka. Ya, tentu saja itu akan menjelaskan tentang poin C, di mana dalam hal formasi tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, pelamar dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia formasinya. Nah, intinya sekarang sang guru ini tidak menemukan formasi di sekolahnya, maka tentu saja formasi yang ada di sekolah lain itu akan terbuka. Ketika formasi di sekolah lain itu belum dipilih oleh orang lain, ataupun mungkin belum dipilih oleh pelamar dari sekolah itu sendiri, maka pelamar dari sekolah lain dapat memilih formasi itu. Nah, terjemahan dari Permenpan ini memang di luar dari dugaan, tapi itulah kenyataan yang terjadi. Jadi rekan-rekan guru sekalian, apa yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, hari ini lebih kuat lagi terjawab bahwa apa yang terjadi di sistem SSC ASN adalah benar. Mereka yang mendaftar lebih dulu akan mendapatkan formasi lebih dulu. Namun sekali lagi kami ulangi bahwa formasi yang ada di sekolah Bapak Ibu akan kembali muncul di saat orang-orang yang sudah memilih di tahap 1 ini, nanti saat ujian mereka tidak lolos, maka formasi itu pasti akan terbuka kembali. Nah, mungkin nanti ada yang bertanya, apa benar Pak formasinya akan terbuka kembali jika guru tidak lolos dalam seleksi tahap pertama? Ya, tentu saja pernyataan saya itu bersumber dari alur tahapan seleksi P3K guru yang sudah diposting oleh PAN RB, yakni pada tahap kedua ya kita lihat bahwa peserta memilih kembali formasi di instansinya yang masih belum terisi sesuai serdik atau kualifikasi yang bersangkutan. Ini ya, artinya kalau di dalam lokasi sekolah itu formasinya tadi yang sudah dipilih di tahap pertama ini tidak lolos, maka artinya masih belum terisi formasi tersebut. Maka nanti di tahap kedua mereka akan kembali berjuang untuk memilih formasi. Jadi sebagaimana pertanyaan-pertanyaan yang masuk juga, bahwa Pak kami guru swasta kok tidak bisa mendaftar Pak katanya. Nah,
tentu saja kita berkomentar di sini guru swasta belum ada. Ya, di sini belum ada. Saya katakan bahwa guru swasta dan guru PPG itu adanya di tahap kedua. Tapi pembuatan akunnya harus di tahap pertama. Nanti bertanya lagi di mana Pak sumbernya membuat akun di tahap pertama. Ya, saya buka Permenpan tahun nomor 28. Ya, ini dijelaskan di pasal 17 bagian 6 tentang pelamaran, bahwa disebutkan di sini pelamaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 2, yakni huruf C, dilakukan secara daring melalui SSC ASN dengan terlebih dahulu membuat akun, dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen, ini pendaftaran pemilihan informasi yang dipersyaratkan secara elektronik. Pembuatan akun bagian 2-nya, pembuatan akun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ayat ini hanya dapat dilakukan sebanyak 1 kali. Nah, ini ya, dilakukan sebanyak 1 kali di awal pembukaan seleksi P3K guru. Nah, dilakukan di awal, saat pengumuman awal itu tentu formasi sejak tanggal 31 Juni sampai dengan 21 Juli mendatang. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.